Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laujana. Kali ini dalam konten saya akan mengemukakan hal-hal yang viral pada akhir-akhir ini. Misalnya apa yang dilontarkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, yaitu mengenai apa beda antara ibu kota politik dan ibu kota pusat pemerintahan. Beliau mengemukakan ada ibu kota politik. Ini akan saya jelaskan perbedaannya dengan ibu kota pemerintahan, yaitu bagaimana terkait dengan Kepres keputusan Presiden nomor 79 tahun 2025. Paling tidak ada dua pusat utama, yaitu ibu kota negara atau IKN menjadi pusat utama dari ibu kota negara, menjadi ibu kota yang menjalankan pemerintahan. Ya, menurut saya ibu kota yang menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan teori, yaitu teori Montesquieu, yaitu dalam pusat pemerintahan itu harus ada pengendalian 3 komponen untuk menjalankan pemerintahan, yaitu bahwa ibu kota itu harus ada lembaga eksekutif, jadi harus ada gedung eksekutif, ya, yaitu untuk menjalankan pemerintahan itu harus ada gedung-gedungnya lengkap untuk menjalankan kepentingan publik. Selanjutnya harus ada legislatif, yaitu harus ada gedung Dewan Perwakilan Rakyat, ya, seperti yang sudah ada di Jakarta, ya, yang dipindahkan, ya, gedung DPR MPR harus ada nantinya, ya, harus ada, ya. Kemudian yang ketiga yudikatif, yaitu harus ada gedung-gedung lembaga untuk menyelenggarakan lembaga di mana yudikatif. Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada hal yang melenceng, yudikatif ini yang mengadili, ya, pengadilannya, ya, dari tingkat, ya, pengadilan tingkat pertama sampai akhir, yaitu pengadilan adanya untuk peninjauan kembali, ya, ini di Mahkamah Agung, ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibu kota negara? Ya, ibu kota negara ini menurut saya adalah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang merdeka. Itu harus ada pusat pemerintahan, harus ada ibu kota negara. Ini sebagai simbol yang diutamakan dalam satu negara itu, ya. Biasanya kotanya itu lebih maju, padat penduduknya, ya, pemerintahan semuanya ada di situ, ya, sesuai teori, ya, Montesquieu. Di situ ada semua, ya. Selanjutnya, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya mengeluarkan keputusan, di mana keputusan itu diajukan, yaitu di mana pusat
eh, dari ibu kota politik ini yaitu di Penajam Utara, ya, Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Timur, ya. Tapi nantinya juga akan terpisah kalau itu sudah jadi, ya, karena ada provinsi di sini ibu kota negara, ya, di, di Kalimantan Timur ini, yang di mana keputusan presiden yaitu yang disampaikan Prabowo Subianto untuk menunjuk sebagai ibu kota politik ini yang diajukan di Penajam Utara Kalimantan Timur adalah meneruskan dari presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, ya. Ibu kota pusat pemerintahan, teori trias politika, ya, ini ada 3. Ini pusat pemerintahannya harus ada 3 hal ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saya sampaikan di depan tadi, ya. Ibu kota politik, apa yang dimaksud, ya? Ibu kota politik adalah hal-hal yang disampaikan oleh presiden ini memang secara teori letterlek tidak ada dalam hukum tata negara tentang ibu kota politik. Tetapi menurut saya, ibu kota politik adalah ibu kota sebagai pusat atau sentral untuk pengendalian publik, untuk menciptakan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu harus ke sentral ke situ, ibu kota politik, untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita melihat secara yuridis, yaitu dari Sabang sampai Merauke, ya. Selanjutnya, IKN jadi ibu kota politik itu direncanakan pada tahun 2028, ya. Apa maksudnya Presiden Prabowo Subianto ini mengeluarkan keputusan terkait kelanjutan proyek ibu kota Nusantara atau IKN di Penajam, ya, Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang digagas oleh mantan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo, ya, melalui peraturan presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025, ya. Disebutkan bahwa perencanaan dan penggunaan kawasan, ya, serta pemindahan ibu kota negara ke IKN ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung dan mewujudkannya kota Nusantara, ya. Dalam penjelasan presiden sebelumnya yaitu Presiden Joko Widodo, bahwa di ibu kota Jakarta ini sudah terlalu padat, ya, di Jawa ini terlalu padat. Kepadatan harus merata di seluruh Indonesia. Nah, untuk ibu kota yang pas tempatnya luas adalah di Kalimantan Timur ini, ya. Ini direncanakan untuk dibikin ibu kota negara dan ibu kota politik. Ini sudah digagas presiden pertama dulu, baru Pak zaman Presiden Joko Widodo terlaksana,
Ya, kebetulan saja dilaksanakan saat ini pas APBN kita neratanya bagus. Ya, jadi bisa dilaksanakan pembangunan IKN tersebut. Ya. Selanjutnya, ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik nanti rencana adalah 2028. Ya. Demikian Perpres nomor 79 tahun 2025. Ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025. Ya. IKN sebagai ibu kota negara, sebagai ibu kota politik, ini sudah saya jelaskan di depan tersebut. Dan ibu kota politik ini adalah bagaimana menurut saya itu menuju ke kepentingan publik, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, di mana negara ini didirikan untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Harus adil sejahtera, ya, semua penduduknya, ya, yang sebagai warga negara Indonesia. Ibu kota politik sebagai sentral pengendali pemerintahan. Ya. Menurut saya melihat itu sebagai sentral pengendali pemerintahan. Ibu kota politik itu sentral pengendali pemerintahan, yaitu sentral pengendali pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan pembukaan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, ya, yang punya KTP punya hak untuk sejahtera di Indonesia. KTP Indonesia. Selanjutnya, bagaimana? Mungkin ada pertanyaan di antara saudara, bagaimana Jakarta kalau sudah bentar lagi sudah ASN-nya sudah pindah semua ke IKN, ya, di Kalimantan Timur. Ya, menurut Presiden, Jakarta ini kan kota yang sangat maju, metropolitan, ya. Kemungkinan besar ibu kota Jakarta ini sebagai ibu kota provinsi Jakarta Raya dalam hal ini, ibu kota provinsi Jakarta, ya. Rencana karena kemajuan Jakarta yang begitu pesat, ya, secara ekonomi dan penduduknya dan hubungan antar negara, maka akan dijadikan ibu kota sebagai pusat perdagangan internasional, seperti di Amerika ada dua, New York dan Washington, ya. Jadi tempat perdagangan internasional. Menurut saya juga sebagai pusat tempat rekreasi, tapi khusus rekreasi sejarah nasional dan internasional, ya. Tempat rekreasi juga karena bersejarah secara politik, ya. Nanti tempat rekreasi sejarah politik, karena di Indonesia juga pernah dijadikan pusat konferensi Asia Afrika misalnya, salah satu, meskipun itu di Bandung. Sekarang transportasinya sudah ada bus, ya, cepat, ya. Nanti untuk melihat fakta sejarah yang lain-lain bisa turun langsung ke gedung-gedung sejarah politik nasional maupun internasional yang ada di Indonesia, ya. Dan mungkin saja bisa dibangun tempat rekreasi
secara internasional, ya secara internasional dibangun tempat-tempat rekreasi yang bisa mendatangkan devisa, ya, bisa mendatangkan kekayaan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Selanjutnya, ibu kota sebagai pusat pemerintahan. Ya, kalau di Indonesia ibu kota itu bisa ibu kota negara yang ada di Jakarta sebelum dipindah ini. Kemudian ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kabupaten, ibu kota kota madya maksud saya. Kemudian yang di bawahnya lagi pusat pemerintahan yang terendah yaitu kecamatan dan kelurahan. Kelurahan ini adalah basic sentral pemerintahan terendah, di mana demokrasi itu pertama kali dilaksanakan untuk pemilihan kepala desa sampai sekarang. Iya, mudah-mudahan lancar masyarakat belajar demokrasi dari tingkat bawah, yaitu di tingkat kelurahan, ya, atau pemerintahan desa, ya, bisa saja terjadi, ya. Demikian saudaraku semua, apa yang saya sampaikan kali ini bisa menambah pemahaman saudara dan pengertian saudara yang sudah lebih mengetahui lagi, yaitu bagaimana memahami tentang IKN, untuk memahami tentang ibu kota negara dan ibu kota politik, ya. Terima kasih atas perhatian saudaraku semua, adik-adikku semuanya. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso Low Channel, ya, dalam konten Sandi Sularso yang akan datang. Terima kasih. See you again. Thank you.